Kali ini aku bakal bawain versi 5 Talk Show Chapter 4. Nah, di PTS Chapter 4 ini aku bakal bahas tentang KKN kebangsaan. Nah, penasaran kan? Nah, di sini sekarang aku udah bersama yang bakal jadi narasumber kita. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh kenalan dulu, Kang? Oke, halo semuanya. Aku Ari Darussalam dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan tahun 2019. Di sini aku sebagai salah satu perwakilan untuk Universitas Pendidikan Indonesia yang ikut KKN kebangsaan di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kayak gitu kan. Nah, tadi kan sudah perkenalan nih. Sekarang mungkin untuk mengenal lebih jauhnya lagi, aku mau tanya-tanya nih Kakang tentang kesibukan apa sih yang Akang jalani sekarang? Oke, untuk kesibukannya mungkin saat ini aku lagi ada di salah satu organisasi kampus, intra kampus dan luar kampus. Terus aku juga sedang berkuliah. Itu aja. Oke, Masya Allah ya. Nah, sekarang kembali lagi ke KKN kebangsaan. Nah, untuk kira-kira nih Kang, apa aja sih yang harus dipersiapin saat mendaftar KKN kebangsaan kemarin? Oke, untuk KKN kebangsaan ini karena kita diseleksinya itu oleh pihak kampus, jadi oleh Universitas Pendidikan Indonesia secara general gitu ya, oleh LPPM UPI. Jadi untuk seleksinya itu waktu itu ada seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Untuk yang pertama itu administrasi, hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat seleksi administrasi itu yang pertama surat pernyataan. Di sini surat pernyataan yang dimaksud adalah surat pernyataan kalau kalian itu bersungguh-sungguh untuk mengikuti KKN kebangsaan. Lalu selanjutnya itu ada surat izin orang tua yang dimana ya harus ditandatangani oleh orang tua kalian di atas materai gitu. Terus yang ketiga itu ada surat sehat. Biasanya untuk surat sehat ini akan diperlukan jika kalian sudah diterima di KKN kebangsaan. Lalu mungkin selanjutnya itu ada program kerja. Nah, jadi nanti kalian harus menyusun program kerja apa saja yang akan kalian canangkan di KKN kebangsaan. Mungkin itu aja. Wah, banyak banget ya ternyata yang harus dipersiapin buat Akang Teteh yang nantinya mau daftar KKN kebangsaan. Nah, selanjutnya nih, kan tadi udah ada semua persyaratannya kayak gitu. Ada gak sih hal lain gitu, kayak misalkan seleksi apa gitu yang dibutuhin buat KKN kebangsaan sendiri? Oke, tadi udah dijelasin ya, ada seleksi administrasi dan wawancara. Kalau administrasi itu kita pengumpulan administrasi yang diperlukan oleh LPPM gitu. Itu mungkin tiap tahun akan berbeda-beda ya administrasinya, jadi mungkin harus disesuaikan lagi gitu. Tapi biasanya nggak bakal jauh-jauh dari yang tadi gitu. Mungkin kalaupun ada tambahan itu seperti kayak transkrip nilai dan lain-lain gitu ya, KTM bahwa bukti kalian sudah berkuliah gitu ya di UPI ini. Terus mungkin selanjutnya itu kalian harus diseleksi wawancara. Itu pas wawancara sebenarnya nggak diwawancara kayak gimana, kalian cuma harus memaparkan program kerja yang harus kalian yang sudah kalian buat gitu. Jadi pas di proses seleksi wawancara ini kalian cukup menyiapkan PPT pemaparan dari program kerja yang sudah kalian buat. Mungkin itu yang harus dipersiapkan kalian. Nah, tadi kan Akang ada singgung tentang nilai-nilai nih, nilai yang diajukan nanti ya KRS kayak gitu, bukti nilai. Nah, untuk nilainya sendiri ada minimal IP atau IPK-nya nggak, Kang? Oke, sejauh ini kayaknya enggak ya. Maksudnya selama kalian mengontrak mata kuliah KKN gitu ya di IRS, itu boleh ikut kayak gitu kayaknya. Dan juga tadi tuh kan ada menyinggung tentang kayak surat kesehatan gitu. Nah, itu tuh surat kesehatannya itu dibuatnya setelah kita lulusnya sendiri atau sebelumnya gitu? Itu nanti setelah lulus. Jadi sebelum berangkat biasanya dari LPPM itu akan meminta surat kesehatan. Nah, sebenarnya kalau surat kesehatan ini fungsinya untuk apa? Sebenarnya fungsi untuk keberangkatan kita gitu, karena di tahun lalu tuh di tahun 2021 kalau nggak salah saat kita mau berangkat naik pesawat gitu ya, aku juga kurang tahu, pas kita mau berangkat naik pesawat itu ada harus ada surat sehat gitu dari dokter. Nah, kebetulan pas di tahun aku surat sehatnya itu nggak dipakai gitu, karena emang yang penting udah booster
kalian bisa berangkat kayak gitu sih. Nah, tadi udah banyak banget. Nah, kalau untuk perizinan dari kampusnya sendiri Kang gimana nih? Ini perizinan apa nih? Perizinan saat kita mau buatnya gitu, apakah harus kayak kita mau daftar KKN kebangsaan berarti bikin surat dulu kayak gitu, atau enggak langsung aja daftar gitu? Sebenarnya nggak ada maksudnya nggak ada surat-surat perizinan yang melibatkan kampus sih sebenarnya, kayak misal surat perizinan prodi atau direktur itu nggak ada, jadi kita langsung mendaftar ke LPPMOP kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan sudah dinyatakan lolos nih, Akang tuh ngelakuin apa sih, mempersiapkan apa aja gitu? Oke, untuk setelah lolos dari UPI ya, kayak setelah ikut seleksi administrasi dan wawancara, selanjutnya itu dari pihak LPPM tuh kita ada pertemuan, dan di pertemuan ini kita kayak ya membahas gitulah, kayak ujangan-ujangan atau ibaratnya nasihat lah dari LPPM untuk mahasiswa gitu, kayak dipersiapkan juga gitu apa aja perlengkapan atau juga hal-hal yang memang harus dipersiapkan selama KKN gitu, kayak misal waktu itu sebelum kita berangkat kita juga melakukan fiksasi program kerja gitu ya, kira-kira program kerja yang sudah dibuat waktu seleksi tuh bisa diaplikasikan nggak, atau bisa bisa dilaksanakan nggak sesuai dengan biasanya nanti pas KKN itu ada tema ya, sesuai dengan tema yang digunakan gitu, yang akan digunakan selama KKN kayak gitu sih, dan program kerja itu apakah sesuai dengan kondisi masyarakat di sana atau tidak gitu. Nah, untuk tadi kan banyak banget nih persiapannya. Nah, untuk anggarannya sendiri itu ditanggung sama siapa ya Kang? Oke, untuk anggarannya sendiri gitu ya, untuk pulang pergi gitu ya, untuk transportasi itu ditanggung oleh LPPM. Jadi kita nggak usah mikirin lagi gitu ya untuk biaya transportasi itu seperti apa. Mungkin tambahannya untuk biaya hidup sendiri itu kita ngajuin proposal gitu. Kita ngajuin proposal ke dekan, atau di kita itu direkturnya masing-masing. Lalu ya anggaran yang dikasih itu ya yang mereka kasih gitu. Biasanya setiap dekan atau direktur itu akan beda-beda gitu ya, kayak kemarin kita dari 7 orang yang ikut itu dapat anggarannya beda-beda gitu, sesuai dengan dekan dan direkturnya masing-masing kayak gitu. Nah, tadi kan udah banyak banget nih hal-hal yang akan ceritain. Aku mau nanya nih sebelumnya, selama KKN itu waktu yang dibutuhkan selama KKN itu berapa lama sih? Waktu apanya nih? Waktu di sananya kan Akang ke Kalimantan kan. Nah, kira-kira berapa lama gitu di sana? Kurang lebih kayaknya 40 hari. Kurang dari 40 hari, yaitu kita 5 hari 6 hari itu di Palangkaraya, di Universitas Palangkarayanya. Di sana kita dikasih pembekalan 3 hari pertama itu pembekalan, kayak ya dikasih materi-materi mengenai KKN kebangsaan ini gitu ya, dan juga pengenalan buat nanti di desa gitu, dan ya ketemulah sama teman kelompok dan juga teman-teman yang lain. Terus setelah itu kita melakukan 30 hari KKN di desa, ya kurang lebih 30 hari. Lalu 2 hari terakhir itu penutupan, dimana penutupan ini selain penutupan itu kita ada bazar gitu, bazar ya pengenalan desa masing-masing, dan juga ada ya penutupan kayak hiburan musik, dan juga ada beberapa kalau nggak salah ada 1 pemateri gitu, pengenalan pemateri. Lalu mungkin untuk penutupan itu ditambah lagi kemarin yang tapi itu dilakukan secara online gitu ya, itu pemaparan hasil dari KKN kita. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan KKN, selanjutnya kita melakukan seminar KKN yang dilaksanakan secara online. Nah, selama 40 hari itu tuh yang paling berkesan nih bagi Akang itu apa? Oke, yang paling berkesan sebenarnya banyak ya, cuma kalau sekarang yang paling diingat itu mungkin kayak aku bisa senang bertemu dengan orang-orang yang ada di Indonesia ini gitu ya, yang kayak berbeda suku, berbeda budaya, terus mungkin agama, ras dan lain-lain tuh kayak kita berkumpul gitu di satu tempat
di mana kita punya tujuan yang sama, yaitu kita ingin ber-KKN gitu ya di sana. Dan itu mulai dari paling timur sampai paling baratnya Indonesia itu ada gitu ya, kayak dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar ada. Dan dan yang bikin berkesan tuh ya itu gitu, aku bisa bertemu dengan mereka semua dan bisa berinteraksi gitu. Kita juga saling berbagi budaya kita, apalagi di hari di ikrar kebangsaan itu kita ada salah satu kegiatannya, yaitu ikrar kebangsaan. Di ikrar itu kita kayak benar-benar menggunakan baju adatnya daerah masing-masing, dan itu kayak pas aku lihat gitu, itu tuh beragam banget, kayak beragam budaya gitu, budaya yang ada di Indonesia. Itu sih menurut aku yang sangat berkesan gitu. Kita bisa melihat budaya seluruh Indonesia secara langsung gitu di tempat itu. Nah Kang, aku mau nanya nih, kan dari UPI Cibiru sendiri itu yang terpilih hanya 1 orang, berarti Akang tuh sangat spesial gitu. Nah aku pengen nanya nih, tips and triknya biar lolos KKN kebangsaan itu apa sih Kang? Oke, untuk tips and trik lolos KKN sebenarnya itu balik lagi ya ke diri kalian masing-masing gitu ya. Persiapan apa yang sudah kalian persiapkan gitu ya buat ikut daftar ini. Cuma menurut aku gitu ya, yang paling penting itu ya kita harus persiapkan gitu ya administrasi itu dengan sungguh-sungguh gitu ya, kayak administrasi itu dibuat sebaik mungkin gitu. Terus juga program kerja yang nanti kalian buat tuh sebisa mungkin sesuai dengan tema dan subtema. Nanti tuh di KKN kebangsaan tuh bakal ada tema dan subtema. Kebetulan waktu itu tema untuk KKN kebangsaan di tahun 2022 ini tentang food estate atau ketahanan pangan. Jadi program kerja yang aku buat tuh berkaitan dengan fokusannya itu di ketahanan pangan. Terus nanti ada 5 subtema. Kalau tahun ini ada 5 subtema, dan aku juga buat program kerja yang sesuai dengan subtema. Jadi menurut aku kalau misalnya tips and triknya itu berarti kalian harus membuat program kerja yang sangat sesuai gitu, yang sangat sesuai dengan tema dan subtema yang ada di KKN tersebut gitu. Terus selanjutnya mungkin buat teman-teman semua yang memang pernah mengikuti kegiatan pengabdian atau kegiatan hal-hal serupa lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan gitu, itu kayak bisa aja dicantumin gitu ya, dicantumin di data kalian gitu atau di CV. Dan kalau nggak salah tuh kemarin ada pertanyaan kegiatan apa aja yang pernah kalian ikuti. Nah kalian sebutin aja gitu ya satu-satu, bukan mau sombong tapi ya sebutin aja gitu ya. Kayak waktu itu aku juga sempat ikut yang kampus mengajar, terus juga ikut pengabdian dan lain-lain. Itu menurut aku bisa jadi poin plus gitu ya buat teman-teman semua saat mendaftar KKN kebangsaan ini. Nah tadi kan udah dikasih tahu nih tips and triknya. Terus biar orang-orang tertarik nih ikut KKN kebangsaan, kira-kira benefit apa selain dari yang tadi Akang bertemu orang-orang yang satu tujuan itu, apalagi sih yang Akang dapat? Oke, benefitnya mungkin kalau tahun Akang ya, tahun aku dan tahun sebelumnya itu benefitnya kita bisa KKN secara offline gitu ya, dibandingkan sama teman-teman yang lain kita offline gitu ya. Terus mungkin kalau tahun depan itu udah nggak jadi benefit lagi gitu, karena emang KKN-nya secara online gitu, udah offline gitu ya. Tapi mungkin benefit yang lain yang bisa didapatkan itu, pertama mungkin buat aku yang pertama kali naik pesawat itu bisa jadi benefit ya, kayak bisa terbang gratis gitu ya ke pulau lain. Terus juga pengalamannya itu cukup apalagi di pulau orang gitu ya, di tempat orang itu kita bisa jadi belajar banyak budaya di sana gitu, karena kebetulan yang tadi gitu ya kita bertemu dengan beberapa orang gitu ya, satu Indonesia. Terus juga ya mungkin itu aja sih sebenarnya kayak benefit, dan ya mungkin sisanya kalian akan bertemu hal-hal menakjubkan yang mungkin nggak kepikiran gitu ya. Nah tadi kan kata Akang tuh banyak hal-hal yang emang nggak didapet di sini gitu. Hal apa sih yang di sana itu nggak ada, terus di sini tuh kayak bisa wah gitu? Pertama aku mau fun fact ya, kalau saat aku ada di desa itu ternyata warga yang ada di sana tuh bukan asli Kalimantan gitu ya, kayak
aku aja kaget gitu loh. Kenapa, kan biasanya kalau di Kalimantan tuh kalau nggak kalau nggak suku Banjar tuh suku Dayak ya. Dan pas aku kesana tuh ternyata rata-rata khususnya di daerah aku waktu KKN tuh ternyata bukan itu gitu. Kayak penghuni atau warga lokal sana tuh ternyata udah transmigrasi gitu dari tahun 98 atau tahun berapa gitu. Jadi untuk untuk warga desa di sana tuh rata-rata dari suku Jawa, suku Bali, dan pokoknya suku-suku yang ada di Jawa Bali lah gitu. Dan ya itu agak bikin kaget sih, karena ya ternyata meskipun kita berada di pulau orang, tapi kita bertemu dengan suku-suku yang biasa kita temui juga gitu. Itu sih mungkin. Nah, tadi kan berarti udah banyak banget nih kegiatan yang Akang jalanin. Kalau misal nih ada dari temen-temen yang nantinya daftar KKN kebangsaan terus tiba-tiba kayak nggak bisa gitu ngikutinnya tuh. Nah, itu tuh kalau misalkan dibatalkan itu bakal berpengaruh nggak sih ke universitasnya? Oke, kalau misalnya berpengaruh atau tidak, aku kurang tahu ya, karena sejauh ini belum ada kasus seperti itu. Tapi untuk yang pembatalan dan lain-lain itu sebenarnya sebelum berangkat dari pihak LPPM UPI gitu ya, dari pihak LPPM UPI itu udah kayak mewanti-wanti gitu ya kepada perwakilan mahasiswanya, kira-kira kalian siap atau enggak gitu. Kalau emang misalnya nggak siap tuh bicara gitu ya, atau ngomong dari awal gitu, nggak usah di akhir-akhir, supaya biar bisa dibatalkan tuh sebelum namanya dikirim ke tuan rumah KKN kebangsaannya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nggak bisa ikut tuh dari awal gitu ya, apalagi kan biasanya kalau nggak bisa ikut tuh mungkin karena perizinan orang tua gitu ya, padahal kan meski udah ditanda tangan tapi kadang ada aja gitu ya yang kayak tiba-tiba nggak bisa terus dan lain-lain. Jadi menurut aku kalau emang misalnya nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa, itu mending dari awal nggak usah gitu ya. Atau mungkin kayak kalau udah terlanjur lolos seleksi itu tinggal langsung bilang aja gitu kalau misalnya aku nggak bisa gitu, biar supaya nanti buat pembuatan SK-nya tuh langsung diganti nama gitu. Karena kebetulan waktu di tahun aku sendiri ya, itu ada tiba-tiba di SK penerimaan atau SK kelulusan KKN kebangsaannya itu ada satu nama yang diganti gitu. Nah itu menurut aku karena emang namanya belum dikirim ke LPPM UPR waktu itu, jadi itu masih bisa diganti gitu. Jadi menurut aku kalau emang misalnya mau ya nggak ikut dari awal, nggak ikut. Terus juga kalau nggak salah ya di tahun 2021 itu sebelum berangkat ada mahasiswa yang tiba-tiba positif COVID, dan itu mereka tetap diberangkatkan tapi menyusul kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya halangannya itu COVID atau mungkin sakit, itu bisa menyusul kayak gitu. Oke, nah teman-teman tadi udah banyak banget apa yang dikatain sama Kang Ari dari tips and trik dan sebagainya. Nah, aku mau makasih dulu nih buat Kang Ari yang udah bersedia untuk diwawancara. Mungkin kita cukupkan aja gitu ya wawancaranya. Nah, aku Tisa Yunita dan Kang Ari Darussalam izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.